Halo, ketemu lagi sama aku Tiara di 13 Channel. Kali ini aku bakal bahas tentang suatu hal yang pastinya masih berkaitan dengan dunia perkuliahan, tapi pasti beda dong sama bahasan di video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya tentang time management, bisa langsung scroll-scroll aja di kanal YouTube 13 Channel, dan jangan lupa juga buat nonton video teman-teman aku sebelumnya karena bahasan mereka juga gak kalah seru dan pastinya bermanfaat buat dunia perkuliahan kita. Jadi di sini aku bakal bahas tentang how to achieve your goals in academic. Nah, seperti yang kita tahu, setiap orang itu kan pasti memiliki goals-nya masing-masing. Contohnya mungkin ada orang yang pengen semester ini dapat IP sekian, pengen dapat IP tinggi. Atau mungkin ada juga orang-orang lain yang pengen mempertahankan IPK-nya biar stabil. Dan ada juga yang pengen targetnya magang atau internship di semester sekian. Dan mungkin ada juga orang lain yang pengen aktif di organisasi tetapi di akademiknya tetap berjalan dengan lancar. Jadi keduanya itu berjalan dengan seimbang. Nah, mungkin ada juga goals-goals yang lain yang pengen dicapai oleh orang-orang lain. Nah, tapi kita kan mikirnya ya udah kuliah ya ngalir aja, jangan put too much pressure di diri kita sendiri. Tapi nggak ada salahnya untuk kita men-set goal-goal yang akan kita capai nantinya. Jadi, goals-goals yang kita pasang ini bisa jadi memotivasi diri kita sendiri untuk tetap berjalan di tengah mungkin di hektik-hektiknya banyak kegiatan di organisasi, banyak kegiatan di akademik yang ada di satu waktu dan buat kita capek sendiri. Nah, goals ini menjadi salah satu acuan yang bisa membuat kita tetap bertahan dan terus berjalan di jalan yang udah kita tentuin demi mencapai goals yang udah kita pasang sebelumnya. Nah, jadi di sini aku bakal ajak teman-teman semua untuk belajar bareng tentang gimana sih caranya untuk mencapai goals yang udah kita tentukan sebelumnya di ranah akademik. Nah, pada penasaran kan? Langsung aja kita tonton di video berikutnya ya. Nah, jadi yang pertama ini ada siapin semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk belajar. Seperti sekarang ini kan kita belajarnya secara online ya atau secara daring. Pasti yang kita butuhin ini nggak jauh-jauh dari yang namanya device atau apapun itu yang menunjang kebutuhan kita kayak buat Zoom atau buat Microsoft Teams, buat Google Meet, dan buat berbagai macam hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar kita. Nggak perlu yang mahal-mahal atau yang keluaran terbaru atau apapun itu. Yang penting udah bisa kita pakai untuk menunjang semuanya aja, itu udah cukup banget ya teman-teman. Yes, yang kedua ada tulis goals. Mungkin kita punya goals yang banyak banget nih, di bayangan kita ini ada banyak banget goals yang pengen kita capai. Contohnya kayak kita pengen di semester ini pengen dapat IP segini, pokoknya ntar dapat IPK segini, dan nanti magang di mana, dan nanti setelah lulus kuliah mau kerja di mana atau apapun itu. Banyak banget goals yang pengen kita capai. Nah, dengan kita menuliskan goals-goals ini, itu bakal banyak memotivasi kita untuk nantinya bagaimana kita bertahan dan gimana caranya kita untuk tetap semangat menggapai semua itu. Dengan menulis goals-goals itu, kita bakal ingat kalau kita tuh selalu punya tujuan dari setiap langkah yang kita lakuin sekarang. Nah, yang selanjutnya ini ada buat skala prioritas. Kayak yang tadi udah kita bahas itu, kita punya banyak goals-goals yang pengen kita capai. Dengan menuliskan goals-goals tersebut, itu bakal memudahkan kita untuk mencapai semuanya secara perlahan-lahan. Tapi agak impossible ya kalau kita mencapai semua goals itu dalam satu waktu di titik itu juga. Kayak dengan kita membuat skala prioritas ini, bakal banyak membantu teman-teman semua untuk mencapai satu persatu goals yang udah kita tentuin sebelumnya. Contohnya nih, teman-teman pengen dapat nilai A di suatu mata kuliah. Nah, jadi kita harus menaruh lebih banyak perhatian, harus kita lebih banyak effort di mata kuliah ini buat nantinya dapat mencapai nilai A. Tetapi kita juga nggak boleh melupakan di mata kuliah lain ya, tapi kita bisa memprioritaskan. Contohnya kayak kita lebih banyak belajar di sini kalau kita belum paham, atau kita lebih banyak bertanya dan belajar bersama dengan teman-teman lainnya. Nah, dengan kita membuat skala prioritas itu, kita akan bisa mencapai goals-goals yang udah kita tentukan sebelumnya.
selanjutnya ini mungkin emang kita banyak banget ngalamin ini ya, males banget buat nyatet materi, apalagi di dalam perkuliahan daring atau online seperti sekarang ini. Banyak banget distraksi seperti notif-notif dari HP atau pengen nonton YouTube aja atau pengen apa selain itu. Nah, mungkin distraksi itu juga datang dari kendala sinyal. Ini sih yang paling sering dialami mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Aku juga sering banget ngalamin ini. Dengan adanya si kendala jaringan ini, kita bakal merasa males banget buat nyatet karena bakal ketinggalan banyak dengan adanya si gangguan-gangguan jaringan. Tapi mencatat materi ini penting banget loh teman-teman buat dilakuin. Apalagi kalau kita pengen dapat nilai A atau IP yang tinggi, IPK yang stabil, nyatet materi ini bisa berguna banget buat membantu teman-teman semua lebih memahami materi yang udah dikasih dari dosen selain mungkin ada dari PPT atau dari video-video penunjang lainnya. Yes, yang selanjutnya ada sering-sering review materi. Nah, siapa nih yang pengen banget dapat nilai tinggi, pengen dapat IP tinggi, dan yang pastinya pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Sering-sering review materi ini bermanfaat banget buat kita. Kan kadang di dalam kurun waktu 1 atau 2 jam di dalam penjelasan-penjelasan dosen ini kita belum terlalu memahami materi yang disampaikan. Nah, dengan melakukan review kembali terhadap materi yang udah disampaikan sebelumnya dengan catatan-catatan yang kita punya atau PowerPoint yang dikasih, itu bakal membantu banget buat kita untuk mencapai pemahaman yang lebih dari materi yang telah disampaikan. Nah, yang selanjutnya ini ada jalin komunikasi dengan dosen. Menjalin komunikasi dengan dosen ini bisa kita lakuin waktu ada pertanyaan nih, misal di dalam suatu kelas, kita aktif bertanya kepada dosen atau aktif di dalam forum-forum yang disediakan, dan mungkin teman-teman juga bisa ikut dalam program-program yang disediakan oleh jurusan ataupun fakultas yang bisa melibatkan antara peran dosen dan mahasiswa. Dengan kayak gitu, kita bakal mempunyai relasi yang lebih banyak dan nantinya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang pastinya berguna banget buat kehidupan kita selama perkuliahan. Yes, yang selanjutnya ada aktif di organisasi. Nah, hal ini tuh penting banget sih menurut aku buat menunjang gimana kehidupan kita di dalam dunia akademik juga, walaupun si organisasi ini termasuk dengan non-akademik. Tapi dengan kita aktif di organisasi, kita bakal lebih banyak menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang mungkin bisa jadi orang tersebut itu berasal dari satu jurusan yang sama dengan kita. Nah, dengan kita memiliki banyak relasi-relasi dari sini, itu bakal memudahkan kita untuk nantinya mungkin kita butuh bantuan untuk belajar memahami materi ini nih, kita bisa meminta bantuan dengan orang lain, atau kita butuh informasi tentang apa. Dengan kita mempunyai banyak relasi ini, kita bakal lebih banyak mendapatkan informasi-informasi yang mungkin nantinya bakal kita butuhkan ke depannya. Nah, mungkin itu aja tips-tips dari aku yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua. Semoga bisa diterapkan dan bisa untuk membantu teman-teman semua dalam mencapai goals yang udah teman-teman semua terapkan di dalam dunia akademik perkuliahan. Setiap goals yang udah kita set dan tujuan yang udah kita tentukan sebelumnya itu akan menjadi motivasi kita untuk terus berjalan dan berjuang buat mencapai cita-cita kita. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini apabila teman-teman semua merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!